Swastiastu Semeton, kembali lagi di Balik Klasik Channel. Oke, hari ini kita berada di Banjar Abian Kapas Kajo. Hari ini kita sudah langsung bersama arsitek Gogoh dari Abian Kapas Kajo Semeton. Swastiastu Detro. Swastiastu. Teman-teman bagi yang belum tahu ya, saya sama Detro udah kenal dari zaman SMP. Saya teman satu SMP sama Detro. Jadi kali ini Detro adalah salah satu arsitek muda di Kota Denpasar. Swastiastu, kira kabarnya deh? Baik. Kan lo sudah kok. Kira itu tahun ini apa yang mau dikeluarkan dengan Gogoh? Untuk tahun ini mungkin berbeda dari tahun sebelumnya gitu. Apa yang membuat perbedaan? Berbeda dari tahun lalu tuh, 2 tahun lalu ya. Kita dulu pakai bahan alami. Untuk tahun sekarang bahan alami itu kita singkirkan dulu ya, seperti kita pakai nempel-nempel wijen dulu ya. Sekarang kita pakai nggak sih ada alaminya. Berarti alaminya itu disingkirkan untuk tahun ini. Berarti sekarang bahan yang dipakai itu mungkin dari sole atau apapun itu ya. Berarti nggak alami itu dalam artian sekarang itu nggak pakai alami itu apa yang menjadi yang dipakai sekarang? Kilo-kilo biasa aja sih. Intinya kita nggak nempel-nempel seperti pakai kulit salak, kayak wijen kita nggak pakai lagi. Ya karena tahun lalu ya pakai kulit salak ya. Kulit salak. Jadi sekarang nggak ada kayak gitu. Jadi apa yang pengen ditonjolkan untuk karya tahun ini? Kalau kayak tahun ini itu kita menonjolkan gimana ya, hubungan dengan lingkungan sekitar gitu, seperti sekarang saya mengangkat kebun karang. Oh, konsepnya Ya, karang. konsep kebun karang. Berarti bisa nggak diceritain biar teman-teman tahu apa sih kebun karang? Apa sih itu konsep yang diambil? Bisa dijelaskan nggak? Kebun karang itu kan dalam kayak umat Hindu di Bali itu setiap pekarangan pasti isi yang namanya kebun karang. Nah, di sana peligih kebun karang itu berfungsi sebagai penjaga pekarangan kita agar dilindungi dari hal-hal yang negatif. Ya, seperti itulah. Nah, itu yang menjadi konsep tahun ini. Berarti konsep kebun karang. Jadi, nah itu kan kita harus memvisualkan ya dari konsep tersebut. Untuk memvisualkan konsep tersebut gimana sih? Apa sih yang ada di kebun karang tersebut? Apakah modelnya cara apa dana? Ikan bentuk ogoh-ogoh yang akan divisualkan gitu. Kalau di sini yang visualkan kebun karang itu sebagai sosok yang besar, sosok penjaga yang besar yang bisa menjaga pekarangan kan. Otomatis dia kata-kata orang-orang penuh gitu. Katanya kebun karang itu kita bisa lihat mukanya itu makin besar ya, tinggi hitam gitu. Kita mencoba buat itu sih, Gogohnya kita tunjukkan pusat perhatiannya salah satu Gogoh. Kebun karang itu kita semukan sebagai raksasa yang besar. Di dalam Gogoh itu juga dikelilingi oleh apa namanya, buto budi itu yang ingin mengganggu pekarangan itu. Kalau yang ingin mengganggu salah satu pekarangan kita. Jadi yang Gogoh sosok yang besar itu yang menjadi ya, pusat perhatiannya. Untuk konsepnya memang dari Detro sendiri atau ada ini masukan dari teman-teman yang lain? Untuk konsep yang selalu bertanya juga pada penuang-penuang di Banjar seperti Jiwa Soman,
kayak peduli kan tahu juga ya. Tetap kita tanya juga gimana baiknya biar nggak salah juga ya, dalam ambil konsep gitu. Ya pancing ada misalkan di suatu daerah di Banjar masing-masing itu kan ada yang terlarang diangkat, nggak boleh diangkat, misalnya gitu. Kalau diangkat itu bisa jadi gimana ya? Petaka untuk masyarakat istilah itu lah. Jadi untuk gini deh, apa namanya untuk proses dari kapan berjalan? Untuk proses dari awal Desember kita udah bergerak untuk rapor segala hal, tapi ada kendala sedikit di Banglas, tentunya tak mundur lah. Tengah Desember kita baru mulai. Oh, berarti baru mulai untuk ogoh-ogohnya itu dari Desember ya, pertengahan Desember. Kan. Jadi rencana pasti akan mengejar target di apa namanya di bulan Februari ini ya. Ya. Karena kan penilaian Peta Denpasar itu tanggal 17 ya, 17 Februari. Jadi udah keluar ini ya penilaian jadwalnya. Itu tetap dibagi atau gimana deh penjuriannya? Maksudnya dari Denpasar Utara tanggal segini, tanggal segini. Kalau yang dengar sama kayak seperti tahun lalu Satu hari. Ya satu hari, tapi jurinya dibagi ya. Kalau nggak salah ya, mungkin nanti ada perubahan Pak. Terus untuk awal dia bisa berkarir atau gimana ya mencintai seni ogoh-ogoh ini gimana nih? Dari kecil itu bisa gimana sih kok bisa menjadi kreator ogoh-ogoh lah, arsitek ogoh-ogoh lah gitu. Gimana awal perjalanan dari gimana bisa suka dengan ogoh-ogoh? Untuk awal suka tuh dari SD ya suka ya dengan ogoh, cuman dia juga belum bisa buat ogoh. Ikut gabung sama sekolah-sekolah teman di Banjar bilang, tapi bukan yang buat gitulah. Ada yang ada yang buat teman di Banjar juga. Akhirnya berjalan masuklah yang di sekolah sini. Nah, sana mulai belajar. Akhirnya mungkin dilihat sama teman-teman di Banjar gitu, mampu ya bisa gitu. Makanya buat yang buat ogoh itu dari di Banjar itu 2014 sampai awal ini di Banjar. Jadi di itu setelah SMP kan kita barengan ya sebetulnya. SMP kita SMP 8 Denpasar. Terus habis itu di mana? SMA di Sesri. Oh, Sesri namanya. Sesri. Kokar kan. Kokar yang pendampingan lah. Sesri. Sama Pak Do ya enggak berarti ya? Agak Debro itu satu SMP. Itu bisa di SMA karena saya ke teknik. Tapi suka dengan seni, pribadi suka. Itu di Sesri, setelah di Sesri lanjutkan ke isi ngambil jurusan lukis, ya, warna. Apa sih? Desain. Oh, desain ya. Berarti menggambar ke langsung buat foto. Ya. Untuk sketch berarti dia yang buat. Ya dibuat, tapi ada juga ini namanya. Hanya juga ke teman yang di Banjar yang bisa yang dari dulu emang buat sketchnya. Berarti Tetap yang pendahulunya. Ya, kalau boleh tahu ini pendahulunya siapa yang buat sebelum dia yang buat ogoh di Banjar dari sebelum 2018 siapa yang buat aslinya? 2018 ada Jiwa namanya. Itu buat nama kerennya Wah Gundul. Itu yang buat. Habis itu yang konsep atau yang sketch buat sketch ogohnya. Terus saat itu saya kurang tahu sih. Belum kecipung. Tapi ikut buat di Banjar ya. Kalau urusan tentang konsep itu untuk ke depan gimana harapan dia untuk ogoh-ogoh nih? Sekarang kan musim ini ada pemilu, ada ogoh-ogoh. Ada teman-teman kita di Gianyar nih katanya itu tidak boleh bikin ogoh-ogoh atau apa ya bahasa tidak boleh bikin ogoh atau dana untuk ogoh-ogoh dikurangi atau gimana menurut dia? Kalau menurut yang pribadi sebuah seni itu nggak bisa dibandingkan dengan politik ya.
Ya. Kalau emang ada situasi seperti sekarang, pemilu, ada politik, ya seni itu tetaplah berjalan. Jangan disangkut pautkan dengan politik. Itu sih sebenarnya. Tapi sekarang kan tergantung pemikiran masing-masing ya. Kalau dibawa ke politik, pasti ya jadinya ada konflik. Ada. Artinya kan kita itu sebagai generasi muda kan tetap ingin mempertahankan seni dan budaya kita di sini. Jadi budaya beda dengan politik. Budaya ya budaya, politik ya politik. Itu kalau bisa sih harus tetap berjalan ya gitu ya. Ogah-ogah pang berjalan, politik pemilu pang berjalan. Kayak gitu jadinya. Khususnya generasi muda ya. Untungnya kita punya Yohana dan Pasar yang selalu sigap untuk mendukung generasi muda yang bisa mewadahi kita. Terbukti dengan adanya Kesanofest di tahun ini. Betul. Ya. Kesanofest. Ya, jadi segitu dulu sebetulnya. Jadi kalian kalau suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Yes.